Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 keistimewaan Rasulullah yang mustahil ditiru umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan untuk Rasulullah secara khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, jika ingin berjumpa dengan Allah, maka ikutilah Rasulullah SAW. Sebelum kita bahas bersama, saya meminta kepada teman-teman semua dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel Kabar Islam agar terus dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah SAW teladan yang baik bagi mereka yang menginginkan pertemuan dengan Allah SWT dan juga datangnya hari akhir, serta berzikir kepada Allah SWT dengan banyak. Ustadz Ahmad Zakarsih dalam bukunya Manusia yang Tidak Seperti Manusia mengatakan ada beberapa dalam diri Rasulullah SAW kita tidak perlu susah payah mengikutinya karena hal itu merupakan kekhususan Rasulullah SAW yang tidak dimiliki Nabi sebelumnya. Akan tetapi, untuk poin satu ini, kita umat tidak dituntut untuk bisa seperti beliau, karena memang ini kekhususan beliau saja. Kita sama sekali tidak diperintah untuk bisa atau mencapai seperti itu. Ini juga bentuk keadilan Allah SWT. Ustadz Ahmad Zakarsih menyampaikan ada sekitar 8 kekhususan Nabi Muhammad SAW yang tak perlu mencapainya, diantaranya sebagai berikut. Nomor 1, keringat Nabi jadi minyak wangi. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan ini direkam Imam Muslim dalam kitab sahihnya, beliau bercerita tentang ibunya yang menjadikan keringat Nabi sebagai minyak wangi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau kailullah tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu, Nabi berkeringat. Kemudian, ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi ditampung ke dalam botol itu. Kemudian, ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang kau buat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu wahai Nabi, aku jadikannya minyak wangi, dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Hadis riwayat Muslim. Nomor 2, ludah Nabi jadi obat. Direkam banyak perawi hadis, sahabat Talq bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu, Nabi meludahi kakinya pada bagian yang digigit itu dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan terhenti darahnya yang keluar. Talq bin Ali mengatakan, "Aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi. Lalu, Nabi meludahi kaki dan mengusapnya." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Nomor 3, Nabi SAW tidak punya bayangan. Al-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, ulama kenamaan dari kota kelahiran Nabi Makkah Al-Mukarramah, dalam kitabnya Mafahim Yajib an Tusahahah menyebutkan beberapa kekhususan yang dimiliki Rasulullah. Di antaranya adalah bahwa Nabi tidak memiliki bayangan, karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Ini didukung doa Nabi itu sendiri yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Ini disebutkan Imam Muslim dalam kitab hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa di sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, sebelah kiriku juga cahaya, dan di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya, atau riwayat lain, jadikanlah aku cahaya. Hadis riwayat Muslim. Nomor 4, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tidur mata. Suatu waktu Nabi pernah ditanya istrinya, Aisyah, tentang tidurnya selepas sholat witir. Aisyah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasul, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul, Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur, akan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Hadis riwayat Malik. Dan ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau sendiri bahwa para Nabi Allah tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam, sedangkan hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah. Dan begitu juga para Nabi Allah tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor 5, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menguap. Dalam kitabnya Al-Qasais Al-Kubra, Imam Al-Suyuti menyebutkan riwayat tentang Nabi yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Di Tahrij Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam Musanafnya, dan dari Ibnu Syad dari Yazid bin Al-Asam, beliau berkata bahwa Nabi tidak pernah menguap sama sekali. Nomor 6,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat dari balik badan. Dalam riwayat Imam Muslim, selepas sholat berjamaah, Nabi menyampaikan kepada para sahabat bahwa beliau bisa melihat apa yang terjadi di belakang sepanjang sholat. Wahai manusia, aku adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahuluiku ruku, juga jangan mendahuluiku sujud, dan jangan juga pada berdiri serta menyelesaikan sholat. Sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari depanku dan juga dari belakangku. Hadis riwayat Muslim. Nomor 7. Melihat dan mendengar ringkihan langit. Dalam riwayat Imam Al-Tirmizi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit, dan memang pantas langit bersuara ringkih karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya untuk sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Hadis riwayat Tirmizi. Nomor 8. Tidak pernah mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Orang kebanyakan Indonesia menyebut ihtilam dengan sebutan mimpi basah, dan itu tidak pernah terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab hadisnya Al-Mujam Al-Kabir, Imam Al-Tabrani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi tidak pernah berihtilam. Hadis riwayat Al-Tabrani. Itulah 8 keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mustahil ditiru umatnya yang dapat kabar Islam sajikan. Semoga dapat memberikan informasi dan juga bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.